Dari awal masa dewasa, kita sudah menunggu. Kita memahami cinta secara intuitif, jauh sebelum hal itu menjadi kemungkinan praktis. Kami tahu bahwa hal itu terikat dengan rasa, dipahami secara mendalam dan akhirnya mampu mengatakan segalanya, tanpa rasa takut akan penilaian atau kecaman. Cinta adalah konspirasi dua orang melawan orang lain yang terlalu bodoh atau kelam. Untuk mendapatkan itu, hakikat hidup yang sebenarnya. Itu ada hubungannya dengan menyukai seseorang secara total dan betapa menakjubkannya, dia mungkin juga menyukai Anda, sampai-sampai Anda bisa melakukan apa saja dengannya, seperti memasukkan satu jari ke dalam mulutnya dan meminta dia menggigitnya dengan keras. Kami membayangkan sejak awal bahwa cinta mungkin merupakan bagian terbaik dalam hidup dan kami tidak salah. Atas nama cinta, kami menempatkan diri kami di dalam situasi yang luar biasa. Kami keluar lebih dari yang kami inginkan. Kami membeli pakaian mewah, kami memikirkan tentang rambut kami dan mengkhawatirkan bintik-bintik kami. Kami minum koktail yang sangat berwarna, kami berakhir pada jam-jam kecil di bagian kota yang asing, di kamar tidur orang-orang yang kami tahu tidak benar. Tetapi setidaknya itu tampaknya dalam beberapa hal menjadi kemajuan dalam tujuan tersebut. Kami menerima kencan dengan orang yang kami tahu bermasalah karena kami tidak ingin menjadi kaku atau menjadi terlalu aneh. Hal ini tidak selalu benar, bahkan sebagian besar selalu salah. Namun kami tetap semangat dan mengatakan pada diri sendiri bahwa pada akhirnya akan baik-baik saja, karena mereka dengan baik hati meyakinkan kami bahwa hal itu akan baik-baik saja. Namun waktu berlalu, dekade berlalu. Kami terjebak dalam beberapa situasi yang sangat meresahkan yang tampak seperti cinta dari luar tetapi sebenarnya tidak. Kami menghabiskan waktu terlalu lama untuk melepaskan diri dan menemukan suara kami. Dan pada titik tertentu, kami mulai menangkap sesuatu yang terornya masih kita hadapi, mungkin sampai larut malam, karena hal-hal seperti itu tidak mudah untuk dilihat di siang hari. Kemungkinan bahwa cinta bagaimanapun juga tidak akan terjadi meskipun kita berupaya dan wawasan akan selalu bermanfaat bagi kita. Kita akan mati tanpa pernah mengetahui cinta yang kita rindukan. Alasannya bermacam-macam dan sepenuhnya dangkal. Karena masa lalu kita terlalu rumit, kurangnya kepercayaan kita terlalu dalam. Kita terlalu jelek, kita terlalu tidak percaya diri, kita tidak bertemu orang yang tepat, keberuntungan kita terlalu tipis, harapan terasa terlalu berisiko. Meskipun kita berusaha lebih keras daripada mencoba hal lain, kita tidak bisa melakukan hal ini. Itu tidak akan berhasil bagi kami. Duta dari kebenaran besar yang suram ini, mungkin adalah sebuah kekecewaan yang secara objektif tidak berbahaya. Mungkin satu kencan lagi yang pada akhirnya tidak. Meskipun ada banyak harapan di sekitar hidangan penutup, berjalan sebagaimana mestinya, atau satu orang lagi yang tidak menelepon kembali. Mereka, malaikat kematian yang romantis, tidak mungkin mengetahui apa yang mereka lakukan terhadap kita, dan tentu saja tidak bermaksud demikian. Sayangnya, kita tidak bisa membenci mereka sedikit pun, namun karena kurangnya keinginan mereka, merekalah yang memulainya. Menginisiasi kita ke dalam sebuah gagasan, yang kini mengancam untuk menghancurkan kewarasan kita. Di balik pintu tertutup, pemandangannya tidak indah. Syukurlah atas privasi untuk melindungi dunia moralitas dari pemandangan yang perlu dilupakan. Akan ada berjam-jam keputusasaan yang paling tidak membangun. Air mata, kecaman pahit terhadap semua orang dan segalanya, rasa mengasihani diri sendiri dan kata-kata kasar yang penuh dendam. Ini keterlaluan. Aku tidak tahan lagi. Ini tidak adil dan tak terkira. Di malam hari, kita mendobrak hambatan harapan biasa. Kita akan menyingkirkan diri kita sendiri. Mereka akan menyesali kita, mereka akan merindukan kita sekarang. Tapi tentu saja kami tidak akan melakukan hal konyol. Itu hanya pikiran, yang melakukan pekerjaan normalnya, menyesuaikan diri dengan kesenjangan besar antara hal-hal yang kita inginkan, dan hal-hal buruk yang terjadi. Kami menetap, kita bagaimanapun juga adalah makhluk yang tahu cara mati. Kita pikir kita tidak tahu caranya, tapi kita selalu tahu, apapun kemarahan yang sedang terjadi. Kita dapat mencerna hampir semua keputusan. Kita berkata pada diri sendiri bahwa kita tidak akan pernah tahan jika tidak bisa bicara atau buang air besar, tapi kemudian dokter memberitahu kita apa yang harus kita lakukan dan kita bertahan dengan selang makanan dan tas, dan hanya bisa berkomunikasi melalui kelopak mata yang bergetar. Itu selalu lebih baik daripada alternatifnya. Jadi tentu saja kita menghadapi kurangnya cinta yang dahsyat. Fajar datang, dingin dan parah namun menenangkan dalam kesuramannya. Kita membereskan tempat tidur, menghilangkan keputusasaan, dan melanjutkan perjalanan. Ada beberapa penghiburan. Yang pertama dan terpenting,
Sebuah pembangkangan yang sangat membara, membuat Anda kesal pada alam semesta dan semua orang yang menyebarkan omong kosong sentimental yang tidak sesuai dengan kenyataan kita. Jenis karya seni tertentu juga, jenis yang diciptakan oleh para realis jenius yang pantang menyerah, yang pernah mengalami kesepian seperti yang kita alami, yang memahami kesedihan kita sebelumnya, para ahli yang dilanda kesedihan seperti Baudelaire dan Leopardi, Pessoa dan Pascal, yang dapat mengekspresikan kesedihan kita. Kesedihan rumah tangga kecil dalam istilah transendental yang besar dan membawa kita pada penyesalan yang paling bermartabat. Mereka juga ada di sana. Dan, dengan cara yang paling abstrak, memberitahu kita, saya tahu. Dan, kita mempunyai persahabatan, bukan persahabatan yang menghilangkan kesepian, namun memungkinkan kita untuk berkomunikasi di dalamnya. Kami tidak dapat membantu satu sama lain secara langsung. Kami lebih seperti sekelompok orang yang sekarat dalam lingkaran pembicaraan di rumah sakit yang tidak akan mampu menghapus akhir dari hal tersebut namun mengetahui bahwa setidaknya mereka tidak sendirian dalam hal tersebut. Kami juga menjadi lebih baik dalam memahami statistik, bahwa ini adalah hal yang normal bagi kelompok kita yang kurang tidur. Kami termasuk dalam partai minoritas penting di parlemen penderitaan manusia. Ketidakcintaan akan menjadi beban terbesar kita, kesedihan yang bertahan dari masa remaja hingga akhir. Sebuah masalah yang dimaksudkan untuk hilang, namun tidak akan pernah hilang. Di batu nisan rahasia kami, tertulis, cinta tidak berhasil bagi mereka, dan betapa mereka mendambakannya, sebuah batu nisan, untuk menakut-nakuti anak-anak dan menenangkan penerus emosional kita. Apa yang dimaksudkan sebagai sebuah fase berubah menjadi hal yang paling benar tentang kita, bahwa kita merindukan cinta, dan cinta itu tidak pernah datang. Sebuah kebenaran yang lebih menebus karena diungkapkan dengan kejujuran yang tenangan dan tak tergoyahkan.